kepada Romo. Waktu kami persilahkan. Selamat malam, selamat Paskah untuk kita semuanya. Tema kita malam ini adalah pembaharuan hidup. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa yang namanya pembaharuan hidup itu tidak mengenal umur. Artinya tidak ada pengecualian. Siapa dari kita ini memang punya kewajiban untuk selalu memperbaharui hidup kita. Dan tentunya kita selalu punya harapan, bahkan setiap hari kita itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kadang-kadang kalau kita ditanya atau ketika kita diminta komitmennya, seringkali muncul ya kata-kata bahwa saya ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Saya ingin menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, seperti itu. Jadi ini memang juga sudah muncul yang namanya tanda-tanda untuk menjadi lebih baik. Dan itulah proses dari pembaharuan hidup. Dan saya kira ini juga relate, ya toh, punya koneksinya juga dengan doa yang kita sampaikan tadi setelah doa Rosario, yaitu doa mohon kepada Bunda Maria sebagai penasehat yang baik. Saya kira juga dalam pembaharuan hidup kita membutuhkan ya pribadi-pribadi yang membantu kita untuk memperbaharui hidup kita. Baik, saya akan mencoba untuk membantu secara sederhana bagaimana kita mampu dan bisa memperbaharui hidup kita dengan cara yang sangat sederhana. Saya mulai dari pernyataan ini, ya, mulai dari pernyataan ini. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Itu. Jadi apa saja yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Lalu pertanyaan yang muncul adalah apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Nah, tentu jawabannya adalah banyak sekali. Ya, banyak sekali yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Hanya di sini saya akan mengambil salah satunya saja. Nah, dari sekian banyak hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, saya ingin mengambil satu saja, yaitu adalah baptisan yang kita terima. Sakramen baptis yang kita terima. Dan setiap tahun, sakramen baptis ini selalu diperbaharui. Khususnya malam Paskah atau pada hari raya Paskah, kita diajak oleh imam atau uskup yang memimpin perayaan malam Paskah dan perayaan Paskah untuk memperbaharui baptisan kita. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya pembaharuan janji baptis ini adalah supaya kita itu fokus kepada perjalanan iman kita. Sebab kadang-kadang kalau kita itu tidak diingatkan, itu biasanya mudah lupa. Yaitu kita ini memang manusia ini kadang-kadang mudah lupa atau kadang-kadang mudah melupakan. Nah, itulah sebabnya kewajiban dari gereja adalah mengingatkan supaya kita tidak lupa. Ya, kadang-kadang kita yang mudah melupakan ini diingatkan kembali supaya tidak lupa. Mengapa? Karena juga kadang-kadang kalau misalnya kita lupa, yang penting itu jadi tidak penting. Lalu yang tidak penting itu jadi penting. Nah, itu kadang-kadang kebalik-balik itu. Seperti itu ya. Maka itulah sebabnya harus ada yang mengingatkan. Intinya adalah supaya kita bisa membuat segala prioritas dalam
perjalanan iman kita itu. Nah, sekarang saya ingin membantu saudara-saudari bagaimana caranya memperbaharui hidup kita itu dengan model semacam ini untuk mengenali yang namanya saya gambarkan itu seperti lingkaran, ya, seperti lingkaran. Kita mulai dari lingkaran yang paling luar, kemudian masuk ke lingkaran berikutnya, masuk ke lebih dalam lagi, masuk ke lebih dalam lagi, sampai kemudian pada intinya, sampai kepada inti. Jadi saya gambarkan itu seperti lingkaran, yang namanya pembaruan hidup itu seperti lingkaran. Jadi kita harus bisa melihatnya secara luas, kemudian masuk ke lingkaran berikutnya, masuk lagi ke lingkaran berikutnya, masuk lagi ke lingkaran berikutnya, sampai kepada intinya. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling luar dulu, ya, paling luar dulu, supaya horizon kita itu luas, ya, cara pandang kita itu luas. Kita tidak seperti katak dalam tempurung. Nah, kita kalau misalnya mau lihat pembaruan YouTube harus bisa melihat secara luas dulu. Apa yang kita lihat yang paling luar adalah tentu apa yang bisa kita lihat, ya, sejauh mata kita memandang ini, sejauh kita bisa berpikir ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat, banyak sekali orang-orang yang bisa kita lihat, dan kita melihat macam-macam yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, setiap hari kan kita tidak bisa menghindari itu berjumpa dengan seseorang. Ya, kalau misalnya anggota keluarga, ya mau tidak mau kita akan berjumpa terus-menerus itu setiap hari. Atau teman-teman di kantor, kita akan berjumpa dengan teman-teman yang ada di kantor, di tempat kerja, di tempat pelayanan, atau di mana saja kita akan berjumpa, dan kita tidak bisa menghindari, ya, orang-orang yang ada di sekitar itu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya tempat kerja kita sama dengan orang yang lain atau daerahnya itu sama, kadang-kadang kita bisa satu kendaraan bersama tiap pagi, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang sama. Nah, intinya adalah memang di sini kita benar-benar bisa, ya, melihat itu dengan pandangan kita, melihat banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita itu, dan alasannya juga berhubungan tuh macam-macam, ya. Berhubungan dengan mereka itu macam-macam, ya. Mungkin karena pekerjaan atau pelayanan, kemudian ada tanggung jawab tertentu yang dikerjakan bersama sebagai rekan bisnis dan lain-lain. Jadi itu ada macam-macam alasannya yang bisa kita lihat di sini, dan yang tidak ada hubungannya dengan sama sekali pun kadang-kadang juga bisa saja, yaitu misalnya orang lewat saja atau berpapasan di jalan atau duduk bersebelahan di kereta, di mobil, atau di angkot, ya, atau di bis. Kalau di Hong Kong ini di MRT atau di di taman-taman kota, ya, kadang-kadang kita hanya duduk bertemu bersebelahan begitu saja. Tapi intinya adalah inilah yang kita lihat, ya, kita lihat itu masih misalnya yang secara fisik, belum lagi kita melihat dari media, kemudian berita-berita yang terjadi tidak hanya di negara kita, di tempat lain. Ini juga horizon kita untuk melihat. Maka kadang-kadang ketika kita melihat itu memang butuh yang namanya kepekaan di situ. Nah, apa yang terjadi? Nah, kadang-kadang tanpa disengaja kita juga harus berubah mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu lingkaran yang paling luar, ya, cara kita melihat, cara kita memandang. Nah, kemudian lingkaran berikutnya adalah kita melihat yang namanya kenyataan. Nah, ini tentang fakta. Ya, tentu kalau bicara tentang fakta itu kan berarti apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang terjadi, itu ya benar-benar terjadi. Nah, itu namanya fakta, itu terjadi. Kita bisa menilai benar atau salah, ada atau tidak ada. Nah, itu jadi namanya fakta, itu bisa benar-benar bisa seperti itu. Jadi hal-hal yang terjadi, ya, terjadi pada kita. Karena kalau misalnya hal-hal yang terjadi pada orang lain kita tidak tahu. Ya, kita hanya menilai, kita meraba-raba. Ya, kita meraba-raba. Tapi kalau misalnya itu faktanya adalah hal-hal yang terjadi pada kita, wah, kita langsung bisa
mengatakan misalnya, saya sedih. Ya. Saya sedih, berarti saya tahu betul saya sedih. Dan saya tahu alasannya mengapa saya sedih. Saya menangis. Mengapa saya menangis, saya tahu. Nah, kalau orang lain menilai misalnya, oh, Mosan menangis. Nah, lalu orang mengatakan, wah, karena Mosan menangis, oh dia lagi sedih. Padahal bisa terjadi orang menangis itu bukan hanya karena sedih. Orang menangis juga bisa karena bahagia. Itu saking terharunya itu menangis. Tapi poinnya adalah ketika kita bicara fakta adalah bicara tentang hal-hal yang terjadi pada kita. Hal-hal yang nyata. Itu hal-halnya nyata yang kita lihat dan kita bereaksi. Nah, kalau misalnya tadi kalau misal menangis kan ya reaksinya bisa macam-macam ya. Orang ya spontan sih orang mengatakan kalau sedih, kalau menangis itu pasti oh karena dia sedih. Padahal kenyataannya bisa jadi karena dia bahagia. Ya dia sedang bahagia, dia terharu atau apalah begitu. Tapi yang jelas hal-hal yang nyata itu kemudian kita bereaksi. Bisa jadi yang namanya fakta adalah yang kita pikirkan, ya, yang sedang kita pikirkan. Orang lain tentu kalau sudah yang dipikirkan tidak tahu, ya. Yang kita pikirkan itu juga fakta ya, yang terjadi dalam pikiran kita. Bentuknya apa, lalu apa yang dirasakan, atau bahkan juga kalau misalnya mau dikembangkan lebih lanjut, ini berkaitan dengan hal-hal yang dekat, yang melekat, gitu, pada kita. Nah, kadang-kadang kita tahu betul apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, semakin kita bisa mengenal hal-hal ini dengan baik, maka diri kita itu bisa kemudian mengenal tentang siapakah kita ini. Bahkan pada bagian ini kita bisa kemudian membandingkan. Ya, mungkin ya membandingkan dengan orang lain juga bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat ya tentang diri kita. Nah, ini melihat fakta. Maka melihat fakta ini sangat penting ya. Jadi saudara-saudari ini sudah ada dua lingkaran ya yang saya sampaikan, yang bagian luar tadi tentang hal-hal yang kita lihat ya, horizon kita yang bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fakta ya, hal-hal yang terjadi kepada kita. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, lingkaran yang berikutnya yang lebih dalam lagi. Ini bicara tentang perasaan, tentang rasa, tentang feeling ya, tentang feeling. Ini biasanya sudah mulai terasa masuk lebih dalam ke dalam diri kita. Mengapa? Karena tiap hari itu ada perasaan yang kita rasakan. Ya, ada sesuatu yang kita gumuli ya, ada pergulatan di situ. Tetapi kalau misalnya melihat feeling, perasaan, nah saya ingin mengajak kepada saudara-saudara supaya fokus itu sesuatu yang dominan. Nah, dominan yang terjadi kadang-kadang gini, sampai pada pengalaman tertentu sampai gini, ada yang misalnya selama satu hari itu kok yang dirasakan itu sedih terus. Gitu. Sedih terus. Nah, kalau misalnya kita bisa menemukan alasan mengapa kita sedih itu mudah. Tapi kalau misalnya kita sedih selama satu hari nggak ditemukan alasan, wah ini yang repot. Dan bahkan ini yang lebih berbahaya lagi kalau misalnya kita mengalami misalnya kesedihan itu lebih dari satu hari. Sampai satu minggu atau bahkan satu bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun itu. Setiap kali diungkit pengalamannya, nah itu muncul lagi. Itu rasa sedih, ini namanya feeling ya. Atau tidak hanya sedih juga, bisa marah, atau kecewa, atau menyesal, dendam, iri hati, kejengkelan, itu macam-macam itu ya. Yang namanya feeling. Nah, kadang-kadang kita bisa tahu yang dominan itu apa. Ya, yang dominan itu apa? Yang terjadi pada diri kita. Nah, maka tadi saya katakan yang dominan itu adalah sesuatu yang tadi yang terus-menerus
ya, kita rasakan selalu muncul di dalam diri kita. Lalu pertanyaannya adalah kita kemudian akhirnya dikendalikan ya oleh perasaan-perasaan itu dan atau juga sebaliknya apakah kita bisa mengendalikan yang namanya perasaan itu. Nanti bolehlah sharing misalnya saudara-saudara mau sharing. Tapi yang tentu yang ingin saya bagikan di sini sebenarnya rasa juga bisa kita kendalikan, tapi bisa juga perasaan itu mengendalikan kita. Jadi nanti tinggal lihat kekuatannya itu di mana. Kita yang bisa mengendalikan tentang perasaan-perasaan itu atau sebaliknya kita justru dikendalikan oleh perasaan-perasaan itu sehingga kita melo ya, mudah sekali melo gitu. Lalu apa hasilnya? Kalau misalnya kita bisa mengenali yang namanya perasaan-perasaan itu. Hasilnya adalah kita akan semakin baik dan bahagia atau sebaliknya kita menjadi semakin buruk atau tidak bahagia. Itu ya, jadi kalau misalnya bisa mengendalikan ya namanya perasaan itu nanti kita akan semakin matang juga. Tapi kalau misalnya sebaliknya kita yang dikendalikan oleh perasaan apalagi yang negatif, nah itu kita akan menjadi semakin buruk dan tidak akan bahagia. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kita mengenal perasaan kita itu? Nah, salah satu jalan supaya kita bisa mampu mengenali perasaan kita itu adalah dengan berkomunikasi. Ya, jadi berkomunikasi itu tidak hanya dua arah ya, saya dengan seseorang atau dengan teman saya, sahabat saya, tapi juga komunikasi bisa dalam tanda kutip adalah kita berkomunikasi dengan perasaan-perasaan kita. Atau bahasa yang bisa digunakan juga adalah berdamai dengan perasaan-perasaan kita. Kadang-kadang dari pengalaman saya itu dalam refleksi ketika kita bisa berdialog dengan perasaan-perasaan kita itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Menghasilkan tulisan-tulisan, refleksi, bentuknya juga macam-macam. Kadang-kadang kita bisa mengungkapkan pengalaman kesedihan kita, kemarahan kita, sakit kita yang sudah diolah, itu ternyata ketika dibagikan, itu bisa membantu orang lain juga. Padahal itu kadang-kadang pengalaman kita ternyata bisa mewakili pengalaman orang lain. Dan kemudian proses yang terjadi adalah bisa membantu orang yang membaca itu, atau yang ikut berefleksi itu, kemudian dia bisa berkomunikasi, bisa berdamai dengan perasaan-perasaannya. Nah itu lingkaran yang ketiga tadi. Nah kemudian sekarang kita masuk ke lingkaran yang berikutnya ini yang sering dominan terjadi ya kadang-kadang juga dialami oleh mungkin 90% lah ya. Tadi kan saya bicara tentang perasaan-perasaan, itu bisa macam-macam. Nah ini saya mencoba masuk lebih dalam lagi, itu perasaan yang mungkin dialami oleh 90% seseorang ya. Itu adalah fear, ketakutan. Itu ternyata mulai dari yang anak-anak, remaja, dewasa, tua, lanjut usia. Itu punya ini perasaan fear ini, ketakutan ini. Dan pengalaman ketakutan itu memang bentuknya beda-beda. Ya, bentuknya beda-beda, tidak sama. Beda-beda bentuknya, bahkan sampai kalau kita belajar psikologi itu kan sampai namanya ketakutan itu sampai kalau sudah jadi fobia itu kan bahaya juga itu. Fobia itu macam-macam. Kayak saya misalnya. Fobia saya itu adalah berada di ketinggian. Saya kalau sudah berada di ketinggian, waduh, kunang-kunang saya. Ya sebenarnya ingin dihilangkan juga, tapi ya takut gimana, menempel sudah ya. Jadi fobia itu, wah benar-benar kalau sudah berada di tempat yang tinggi itu lihat, waduh sudah langsung teng gitu, dalam bahasa Jawa langsung kayak hilang itu kayak mulai keringetan juga takut gitu. Padahal dulu kecil itu saya manjat pohon kelapa, tak berani, tapi sekarang ternyata lihat itu, walaupun saya imam ya kadang-kadang, ternyata ada juga itu perasaan. Ada orang yang lihat misalnya kecoa itu langsung lemes gitu. Atau lihat ulet atau apalah, pokoknya wajahnya bentuknya binatang atau benda atau apa itu ya, itu kalau. Tapi yang jelas saya mau mengatakan
namanya fear. Itu bentuknya berbeda-beda. Takut dengan apa, atau karena apa. Nah, itu. Jadi memang bisa macam-macam. Nanti saudara-saudari juga bisa berbagi ya pengalaman ini. Tapi yang penting adalah yang harus diketahui adalah ya paling dominan tadi. Ya, saya takut itu karena apa atau sebabnya apa. Nah, kemudian ketika kita bisa mengendalikan, maka itu tadi kita akan menjadi orang yang matang. Tapi kalau misalnya sebaliknya kita justru dijerat oleh ketakutan itu, yaitu tadi kita menjadi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang harus dihindari adalah jangan sampai fear itu, ketakutan itu memblok kita. Ya, memblok kita. Karena kalau sudah memblok kita, kemudian kita menjadi orang yang tidak berdaya. Menjadi orang yang tidak berdaya. Nah, itu. Jadi saudara-saudari kita harus ketahui itu ya. Lingkaran berikutnya tentang fear dan kita tidak bisa menghindari. Masing-masing dari kita punya yang namanya fear itu. Nah, sekarang kan tadi saya sudah mengajak mulai melihat dari yang paling luar. Yang kita lihat, lalu kemudian berikutnya fakta yang terjadi pada kita, lalu tentang feeling, lalu fear. Nah, sekarang ini kita masuk kepada intinya. Lingkaran yang paling dalam itu faith, iman. Nah, kalau misalnya di bagian ini nanti kita bisa membangun dengan kuat, maka yang di atasnya itu, wah itu akan bisa kita kendalikan. Nah, maka saudara-saudari, tadi kan saya menyebut tentang kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, salah satunya adalah baptisan. Ya, tadi, baptisan. Tiap tahun kita melakukan yang namanya pembaharuan hidup. Pembaharuan baptis. Nah, ini juga ada korelasinya dengan apa yang mau saya katakan pada lingkaran yang paling dalam ini, yaitu tentang faith. Nah, tentang faith ini, saya mau mengatakan bahwa ini adalah sumber dari kekuatan kita. Nah, bagaimana? Apakah pondasi ini lumayan kuat ya tentang iman kita ini? Nah, disinilah kadang-kadang kita sebagai orang beriman, kita kemudian bisa memandang kehidupan kita itu dari dasar ini. Dari dasar iman kita ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau apa ya, memperbaharui hidup kita ya memang dilihat dari sini. Itulah sebabnya tadi mengapa saya katakan dalam gereja setiap tahun itu ada pembaharuan iman itu. Nah, supaya apa tadi kita on the track gitu ya. Jadi perjalanan iman kita itu jadi jelas ya, intinya menjadi semakin jelas, tidak belok sana belok sini. Nah, kemudian disinilah yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudari mengapa tema ini muncul, karena memang saya mengambilnya dari bacaan Injil hari ini. Ya, dari bacaan Injil hari ini, dan itu ya, itu adalah konteksnya itu kan percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Ya, Yesus dengan Nikodemus. Nah, kita lihat konteksnya. Ini percakapan dua orang guru. Ya luar biasa. Yang satu Yesus, yang kita sebut sebagai Rabi, sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Yang satunya adalah guru Yahudi. Maka, kalau misalnya kita melihat dua orang ini, kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Baik Nikodemus maupun Yesus. Jadi ini dua orang hebat. Nah, dari segi pengetahuan, tidak diragukan lagi. Nah, mengapa kemudian muncul ya dialog Yesus dan Nikodemus ini datang malam-malam. Nah, saya mau agak hati-hati bicara di sini karena ada sesuatu yang kurang yang dialami oleh Nikodemus. Yaitu ketika bicara tentang kedalaman. Nah, kadang-kadang di sini ya, saudara-saudari, kita berhadapan dengan fakta yang kita lihat dengan mata kita juga.
Kadang-kadang pengetahuan itu tidak punya korelasi langsung dengan yang namanya kedalaman. Atau pengetahuan tidak punya korelasi langsung dengan attitude atau karakter. Nah itu. Jadi di sini saya ketika kita bicara tentang pembaharuan hidup, kita tidak hanya sekedar bicara tentang pengetahuan, tapi kita mau bicara tentang kedalaman. Ya, tentang kedalaman. Nah, kemudian dari situ kita melihat di sini apa yang didiskusikan. Ya, apa yang didiskusikan antara Yesus dan Nikodemus ini. Nah, yang didiskusikan di sini adalah tentang dilahirkan kembali. Born again. Nah, di sini juga hati-hati. Kadang-kadang kita kalau sudah dengar kata dilahirkan kembali jadi sensitif. Jadi alergik. Apalagi kalau ditambah-tambahi ada gerakan-gerakan dilahirkan kembali. Padahal yang namanya baptisan itu sekali untuk selama-lamanya. Tapi kita kadang-kadang dibuat alergik, dibuat sensitif dengan orang mengatakan, wah kamu harus dilahirkan kembali. Artinya kemudian harafiahnya dibaptis lagi. Wah, enggak ada. Seperti itu. Ya, padahal yang didiskusikan di sini adalah berkaitan dengan dilahirkan kembali, itu adalah pembaharuan hidup. Maka tadi di bagian awal saya mengatakan pembaharuan hidup tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak ada pengecualian. Nah ini kalau kita lihat Nikodemus pasti bukan anak remaja, ini orang yang sudah dewasa, mungkin sudah tua juga, ya toh. Tapi ternyata berhadapan dengan Yesus yang muda, ya di usia 30-an di situ, wah soal kedalaman Nikodemus ini, ya minta maaf agak jauh ya dibandingkan dengan Yesus begitu dalam memahami tentang, bahkan di sini dalam dialog di sini pun sampai Nikodemus itu enggak dong ya, enggak ngerti yang dimaksudkan Yesus. Yesus sampai memberikan di situ metafornya ya seperti angin, bla 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 dan seterusnya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bahkan di situ dia masih bertanya lagi tuh Nikodemus, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu di ayat 10 Yesus mengatakan, wah engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Lihat, pengetahuan kadang-kadang juga tidak punya korelasi langsung dengan kedalaman. Sedangkan Yesus yang masih muda bisa melihat antara pengetahuan dan kedalaman itu. Nah, saudara-saudari, yang namanya pembaruan hidup tidak hanya berhenti di situ. Ketika kita melihat dialog antara Yesus dan Nikodemus. Nah, kalau kita perhatikan, kalau saudara-saudari sudah membaca Injil hari ini, nah percakapannya itu berlanjut sampai kepada apa sih tujuan yang dimaksudkan oleh Yesus dengan yang namanya pembaharuan itu. Apa yang mau dicapai dalam dialog itu? Apa yang mau disampaikan? Apa pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus? Ternyata tujuannya adalah supaya kamu percaya dan kamu memperoleh hidup yang kekal. Nah, maka saudara-saudari, kalau tadi saudara-saudari mengikuti tahap demi tahap, jadi yang namanya pembaruan hidup, memang kita bisa melihat dari yang paling luar dulu, tapi kemudian pembaruan hidup itu akan terjadi ketika kita melihat pada bagian intinya, yaitu tentang iman. Itulah makanya saya ulangi lagi, gereja tiap tahun itu mengajak saudara-saudari untuk memperbaharui janji baptismu. Nah, ini berkaitan dengan iman. Kalau janji baptis kita sudah diperbarui, iman kita kuat, kemudian berikutnya, kalau pondasinya sudah kuat, maka berikutnya tadi soal fear-nya, kemudian soal feeling-nya, soal kenyataan yang terjadi pada diri kita, apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin semuanya juga akan diperbaharui. Bagaimana itu bisa terjadi? Yesus di sini berpesan kepada kita dengan bahkan memberikan metafornya tadi dalam dialog dengan Nikodemus, yaitu memang minta kepada
Roh Kudus. Nah, inilah sekarang kesempatan bagi kita, ya, kesempatan bagi kita ini kebetulan kita kan masa Paskah ini, nanti setelah masa Paskah ada peristiwa penting lagi, misalnya Yesus naik ke surga, lalu setelah Yesus naik ke surga, saya kira nanti di kelompok kita ini, kelompok doa kita ini juga mempersiapkan tentang turunnya Roh Kudus. Nah, ini jadilah kesempatan bagi kita, jadi program yang panjang untuk kita, tidak hanya pembaruannya terjadi hari ini, kalau misalnya bisa terjadi hari ini luar biasa, tapi nanti kita punya waktu untuk terus secara bertahap, dengan nasihat yang baik dari Bunda Maria, lalu doa kita juga mohon Bunda Maria sebagai penasihat yang baik, lalu kita terus ikuti ini, pembaruan hidup yang terjadi kepada kita. Moga-moga kita sampai kepada pesan yang disampaikan oleh Yesus. Kalau pembaruan itu terjadi di dalam diri kita, kita sungguh percaya ya dengan baptisan yang kita terima, kemudian janji Tuhan tentang hidup yang kekal itu akan diberikan kepada kita. Begitu saja Mbak Vero dan juga saudara-saudari yang bisa saya berikan. Ini ada kesempatan kalau misalnya mau sharing atau mau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Romo